offer still stands. Come to America with me, George. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal Icing Christmas. Film ini menceritakan tentang putri mahkota yang tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan di mana seorang pangeran dari kerajaan tetangga ingin melamarnya untuk bertunangan. Karena putri ini tidak mencintai pangeran tersebut, dia lalu kabur dari istana dan ikut pergi ke Amerika bersama sahabatnya untuk mengikuti lomba membuat kue. Pada momen itulah putri mahkota ini bertemu dengan seorang pria, di mana mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta tanpa mengetahui kalau wanita ini adalah putri kerajaan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah putri mahkota ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari kerajaan bernama Marovia, di mana ada seorang putri mahkota yang bernama Charlotte. Sejak masih kecil, Charlotte sering menyelinap ke dapur istana untuk belajar membuat kue dari kepala koki bernama Eddie, dan dia juga bersahabat dengan anak Eddie yang bernama Kate. Mr. Eddie, could you possibly finish the sparkles for me? Singkat cerita, 17 tahun kemudian, Charlotte dan Kate tumbuh menjadi wanita cantik, dan sekarang Kate diceritakan sedang kuliah dan tinggal di Amerika. Rencananya beberapa hari lagi Kate akan kembali ke Amerika, di mana dia akan mengikuti lomba membuat kue, dan jika menang Kate akan mendapat hadiah untuk membuka toko kuenya sendiri. Small town in upstate New York. I joined a baking competition. Reserved for family duties. It's a shame you can't stay. Mendengar cerita itu, Putri Charlotte merasa iri dengan kehidupan Kate, karena menurutnya Kate bisa pergi bebas kemanapun yang dia mau. Kate pun kemudian sempat mengajak Charlotte untuk ikut ke Amerika, namun sang putri langsung menolak ajakan itu dengan alasan ibunya pasti nggak akan memberikan izin. Have a fun holiday getaway and you could join the baking competitions. I feel you're the only one who truly understands me. Setelah selesai berganti pakaian, Putri Charlotte lalu berfoto dengan orang tuanya, yaitu Raja Stephen dan Ratu Catherine. Setelah itu, Putri Charlotte bertemu dengan para wartawan, di mana mereka penasaran pada rencana pertunangan Charlotte dengan seorang pangeran bernama David dari kerajaan tetangga. Putri Charlotte yang nggak tahu tentang rencana itu, kemudian segera berbicara dengan Pangeran David yang ternyata sengaja menyebar berita pertunangan mereka. Sebenarnya mereka berdua udah dijodohkan sejak masih kecil, jadi Pangeran David nurut dengan orang tuanya yang memberitahu kalau perjodohan ini untuk kebaikan kedua kerajaan. David, please tell me you're not planning to propose at Christmas. This has been arranged long before you and I had any say in the matter. Berbeda dari Pangeran David, Putri Charlotte ternyata nggak suka dengan perjodohan ini dengan alasan dia ingin memiliki cinta sejati dalam hidupnya. Selain itu, Charlotte sadar kalau mereka berdua nggak saling mencintai, dan sebagai buktinya Pangeran David nggak bisa menatap mata Charlotte di saat dia mengatakan cinta. I love you. I'll need some time to think or to process. Adegan film kemudian beralih sebentar ke Amerika, di mana ada seorang pria bernama Luke yang mengelola penginapan bersama keluarganya. Ceritanya, Luke punya kakak bernama Laura yang mendengar kabar tentang mantan pacar Luke bernama Jenny yang berprofesi sebagai travel blogger di sosial media. How are you? I heard Jenny's gonna be in town for the holiday. Sebagai blogger yang punya banyak follower, Jenny diundang untuk mempromosikan lomba membuat kue, dan lomba itu kebetulan akan diadakan di kota ini. Ternyata 2 tahun yang lalu Jenny meninggalkan Luke demi pria lain, dan karena Jenny akan datang ke kota ini bersama pacarnya, Luke berencana untuk menghindar agar nggak bertemu dengan Jenny. Setelah berbicara dengan David, Charlotte kemudian datang menemui Eddie dan Kate yang ternyata udah mendengar tentang rencana pertunangan mereka. Di sini, Charlotte curhat kalau dia nggak suka dengan perjodohan, bahkan sebentar lagi dia akan naik tahta menjadi ratu, dan Charlotte nggak akan bisa melakukan berbagai hal yang dia inginkan. Talk to the queen, maybe delay it. I don't know how to talk. Karena merasa kasihan melihat Charlotte, Kate lalu kembali mengajaknya untuk mengikuti lomba membuat kue,
mumpung Raja dan Ratu akan keluar negeri dalam waktu yang lama. Awalnya Putri Charlotte khawatir kalau dia akan ketahuan oleh wartawan, namun Kate mengatakan kalau Putri Charlotte bisa menyamar sehingga dia akan sulit untuk dikenali. Palace unnoticed. The press would hound me and people would recognize. Come to America with me, join the baking competition. It'll be an... Sesuai rencana Kate sebelumnya, dia kemudian membantu Putri Charlotte untuk menyamar dan memberitahu bagaimana rencana pelarian mereka. Ternyata Putri Charlotte udah meminta Pangeran David untuk membantunya, namun ketika mereka keluar dari istana, kebetulan ada seorang wartawan bernama Marcus yang memotret Putri Charlotte. Who might you be? Sementara itu di tempat lain, Luke datang untuk membacakan dongeng bagi keponakannya bernama Lily yang sangat menyukai dongeng kerajaan dan cerita putri. Sebenarnya Luke bosan membacakan cerita itu karena menurutnya putri kerajaan selalu aja dimanja oleh orang tuanya, padahal dia belum pernah bertemu dengan seorang putri di dunia nyata. Real princesses are probably just spoiled, bratty kids. Beberapa waktu kemudian, Charlotte dan Kate akhirnya sampai di Amerika dan mereka akan menginap di apartemen teman Kate yang bernama Kit. Namun Charlotte sedikit terkejut melihat apartemen yang berantakan, sehingga Charlotte kemudian mengatakan kalau dia akan mencari penginapan di tempat lain. Run with all the excitement. Yeah, you didn't actually book a room, did you? Karena takut kalau Charlotte akan tersesat, Kate lalu meminta Charlotte untuk berbagi lokasi agar dia bisa melacak keberadaan Charlotte setiap waktu. Mereka pun tiba-tiba sadar kalau pihak istana juga bisa melacak sang putri, sehingga Kate meminta Charlotte untuk mematikan ponselnya dan hanya menggunakannya jika perlu. You need to call me. Right. Di tengah perjalanan, Putri Charlotte hampir aja keserempet mobil dan untungnya dia ditolong oleh Luke. Di sini Putri Charlotte kemudian berkenalan dengan memakai nama Charlie dan pada saat itu dia bertanya kepada Luke di mana dia bisa mencari penginapan selama 1 minggu. You seem lost. Can I help you find something? Where there's a place I could stay for the week? Mumpung Luke dan keluarganya punya penginapan, dia lalu mengenalkan Charlotte kepada Laura dan Lily sambil memberitahu kalau Charlotte ingin memesan kamar selama 1 minggu. Sayangnya semua kamar di tempat mereka udah penuh dan kemungkinan besar hal ini juga terjadi di penginapan lain akibat lomba membuat kue yang diadakan di kota ini. I'm afraid that you'll have a difficult time finding anything at the moment. Karena merasa kasihan, Lily kemudian berbaik hati untuk menyewakan kamarnya bagi Charlotte dan mengatakan kalau dia bisa tidur bersama orang tuanya. Luke yang penasaran lalu bertanya dari mana asal Charlotte, sehingga Charlotte akhirnya berbohong kalau dia berasal dari Florida untuk merahasiakan identitasnya sebagai putri mahkota. Florida. Really should have known you'd be one of our more demanding clients. Mengingat ponselnya bisa dilacak oleh pihak istana, Charlotte lalu ingin meminjam ponsel milik Luke, dan hal itu membuat Luke merasa curiga kalau Charlotte adalah mata-mata. Luke pun akhirnya menyarankan Charlotte untuk membeli ponsel jadul, dan berbaik hati mengantar Charlotte untuk membelinya ke pusat kota, agar Charlotte bisa memberi kabar kepada Kate. Thanks. I just need to let my friend Kate know where I am and... Di waktu yang bersamaan, Luke tiba-tiba aja melihat mantan pacarnya bersama pria lain, sehingga dia meminta Charlotte untuk bersembunyi. Di malam harinya, Charlotte akhirnya berinisiatif untuk menelpon David dan meminta tolong agar David merahasiakan keberadaannya dari orang tuanya dan juga para wartawan. Told you I need some time to process everything. Please respect that. Karena David sempat menolak permintaan itu, Charlotte lalu mengingatkan pengalaman mereka waktu masih kecil, di mana dia sering membantu David untuk keluar dari istana. Dari cerita itulah, David akhirnya bersedia untuk membantu Charlotte, jadi Charlotte berjanji akan pulang sebelum orang tuanya, dan akan selalu memberi kabar kepada David. Promise me that you'll call me every single day so that I know that you're safe. Tell them I'm under the weather, recuperating. Sekitar jam 2:30 pagi, Luke yang baru aja terbangun nggak sengaja melihat Charlotte yang sedang latihan membuat kue. Di sini, Luke masih penasaran kenapa Charlotte butuh ponsel jadul, sehingga Charlotte mengatakan kalau dia nggak mau dilacak oleh orang tuanya
karena sebenarnya dia kabur dari rumah. I didn't exactly tell my family I was coming here. Untuk memperkuat alasannya, Charlotte lalu bercerita kalau dia punya tanggung jawab besar atas bisnis keluarga, yaitu menjadi penerus dari perusahaan pembuat blender. Namun Charlotte tiba-tiba penasaran kenapa Luke bersembunyi dari seorang wanita, sehingga Luke mengatakan kalau wanita itu adalah mantan pacarnya yang bernama Jenny. Ex-girlfriend, Jenny. Yeah, she broke my heart pretty good. Beberapa tahun yang lalu, Luke dan Jenny sebenarnya pernah berpacaran selama 2 tahun dan berencana untuk menjadi travel blogger ke luar negeri. Namun sayangnya terjadi musibah banjir di kota ini, sehingga Luke harus membantu keluarganya, sedangkan Jenny memutuskan untuk pergi ke luar negeri sendirian. We wanted to travel the world together and start this travel blog, so we... Selama 6 bulan di luar negeri, Jenny ternyata memutuskan hubungan mereka secara sepihak dan akhirnya berpacaran dengan travel blogger lain bernama Jet. Tentu aja hal itu membuat Luke merasa sangat patah hati, jadi Luke menganggap kalau Jenny bukanlah wanita yang tepat dan dia berusaha menghindar agar tidak teringat tentang masa lalu. She wasn't the right person for me. Waiting for true love. Cheers. Sementara itu di tempat lain, Pangeran David harus berhadapan dengan para wartawan yang mulai bertanya tentang keberadaan Putri Charlotte. Untungnya David dan Charlotte udah sepakat untuk berbohong, jadi David mengatakan kalau Putri Charlotte sedang sakit dan nggak bisa mengikuti beberapa acara Natal di istana. Ketika Charlotte datang menemui Kate, dia kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Luke yang membantunya mencari penginapan dan membeli ponsel jadul. Selain itu, Charlotte juga bercerita kalau dia hampir aja diserempet mobil, dan cerita itu membuat Kate merasa sedikit khawatir karena Charlotte harus kembali ke istana dalam kondisi sehat. Hit by a car yesterday. What? I actually told Lucas I'd meet him in about an hour. Beberapa waktu kemudian, Luke mengantar Charlotte untuk berbelanja pakaian sambil bertanya dari mana Charlotte belajar membuat kue. Charlotte pun kemudian menjawab kalau dia belajar dari koki keluarga bernama Eddie dan dia juga berteman dengan putri Eddie bernama Kate yang mengajaknya untuk ikut lomba. From Mr. Eddie. And who's Mr. Eddie? Sambil mencoba beberapa sweater, Charlotte lalu bercerita kalau sejak kecil dia udah dekat dengan Eddie, sampai-sampai dia menganggap Eddie sebagai ayah keduanya. Di waktu yang sama, Luke tiba-tiba melihat Jenny datang bersama pacarnya, sehingga Luke terpaksa bersembunyi bersama Charlotte dan menunggu sampai Jenny dan Jet keluar dari toko. Are you okay? I'm gonna go try these on. Nggak puas dengan jawaban Pangeran David, wartawan bernama Marcus lalu mencoba untuk mencari info lain, yaitu tentang kepala koki istana yang dekat dengan Putri Charlotte. Ternyata Marcus penasaran dengan sosok wanita yang pernah dia foto, karena wanita itu masuk ke mobil milik Eddie dan seolah-olah pergi dari istana secara diam-diam. Let's find out everything we need to know about you. Sesampainya di penginapan, Charlotte lalu berterima kasih kepada Luke yang udah mau menemaninya membeli pakaian walaupun Luke hampir aja bertemu dengan Jenny. Namun Laura tiba-tiba mengajak Luke untuk berbicara berdua untuk memberitahu kalau Jenny dan pacarnya menginap di tempat ini, jadi mungkin aja suatu saat nanti Luke akan bertemu dengan Jenny. Thanks. Keesokan harinya, Charlotte dan Kate akhirnya mengikuti lomba membuat kue, di mana Charlotte bercerita kalau Luke adalah pria yang baik. Kebetulan malam ini Kate dan Kate akan pergi ke pasar Natal, jadi Kate ingin mengajak Charlotte dan Luke untuk ikut bersama mereka, karena dia bisa menebak kalau Charlotte menyukai Luke. We're actually going to the Christmas market tonight. You wanna come? Singkat cerita, ketika pulang dari lomba, Charlotte lalu melihat kalau Luke sedang membacakan cerita bagi Lily, dan Charlotte memberitahu kalau dia dan Kate lolos ke babak berikutnya. Di sini, Charlotte dan Lily sempat berbicara tentang putri kerajaan, dan setelah itu Charlotte mengajak Luke untuk pergi bersama Kate dan Kate yang malam ini akan jalan-jalan ke pasar Natal. Kate invited me to the Christmas market.
Sesampainya di tempat tujuan, Kate ingin mengajak mereka untuk berfoto, tapi Charlotte menolak karena takut kalau fotonya akan terpajang di media sosial. Ternyata ucapan itu membuat Luke semakin penasaran pada Charlotte karena dia tumben bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya sedikit anti sama media sosial. You're still a bit of a mystery to me. Who are you? Karena Charlotte nggak bisa memberitahu siapa dirinya, Charlotte akhirnya berbicara tentang orang tuanya yang berharap kalau dia bisa menjadi pewaris yang baik. Sebenarnya Charlotte ingin menemukan apa yang dia sukai, namun sayangnya hal itu sangat sulit dilakukan karena hidupnya udah diatur sejak dia masih berumur 4 tahun. You shouldn't be afraid to be who you want to be. My whole life's been planned out by the time I was 4. Wow. Begitu kembali ke penginapan, Charlotte kemudian langsung menelpon David yang mengatakan kalau wartawan mulai mencari tahu tentang keberadaannya. David yang khawatir pun sebenarnya ingin mengirim pengawal bagi Charlotte, namun Charlotte langsung menolak dan mengatakan kalau dia berada di tempat yang aman. I need you to tell me where you are so that I can send security before. Sebelum mereka sah bertunangan, Charlotte lalu mengaku kalau dia lagi dekat dengan seorang pria dan mulai merasakan sesuatu yang tidak dia temukan dari David. Charlotte pun akhirnya ingin membatalkan rencana pertunangan ini, jadi dia akan berbicara jujur kepada orang tua mereka karena kenyataannya mereka berdua tidak saling mencintai. I've met someone. A man with whom I'm... Whatever you're doing, I hope it's worth the risk. Keesokan harinya, Charlotte dan Kate kemudian mengikuti babak kedua dari lomba membuat kue. Namun Jenny tiba-tiba memotret Charlotte di lomba itu, yang tentu aja membuat Charlotte merasa panik dan meminta Jenny agar tidak memposting fotonya ke sosial media. Would you mind not posting that photo you took? Karena Jenny hanya menjalankan tugas, dia nggak bisa menuruti permintaan Charlotte, tapi jika Charlotte merasa keberatan, dia bisa berbicara langsung dengan panitia lomba. Charlotte pun akhirnya terpaksa memaklumi pekerjaan Jenny, namun begitu Jenny memposting foto itu ke sosial media, Marcus akhirnya mengetahui keberadaan putri Charlotte. Setelah pulang dari tempat lomba, Luke dan keluarganya kemudian mengajak Charlotte untuk bermain bersama. Namun tiba-tiba Jenny datang menghampiri mereka, di mana dia ingin mengajak Luke untuk berbicara empat mata, tapi sebelum itu Jenny sempat memberikan selamat kepada Charlotte yang masuk babak final. Green macaroons have been a huge hit on my blog. Ketika Luke dan Jenny berbicara berdua, Jenny ternyata ingin meminta maaf soal masa lalu mereka, sambil memberitahu kalau dia akan segera menikah dengan Jet. Selain itu, Jenny menebak kalau Luke sedang dekat dengan Charlotte, namun Jenny bisa merasakan kalau Charlotte menyimpan sebuah rahasia, sehingga Luke harus berbicara berdua dengan Charlotte. The journalist in me can sense she's hiding something. Di saat Charlotte sedang latihan membuat kue, Luke kemudian mengajaknya untuk berbicara berdua sesuai apa yang disarankan oleh Jenny. Di sini, Luke akhirnya berbicara jujur tentang perasaannya, di mana dia merasa bahagia bisa mengenal Charlotte dan ingin mengunjungi Charlotte ke rumah untuk mempertahankan kedekatan mereka. Charlie, I've had such a great time getting to know you. Pada kesempatan ini, Charlotte sebenarnya ingin memberitahu tentang identitas aslinya, tapi sebelum itu Charlotte juga mengatakan kalau dia merasa jatuh hati kepada Luke. Namun mereka tiba-tiba mendengar suara dari Laura yang meminta tolong agar Luke mengantarnya ke rumah sakit karena Laura merasakan kalau dia akan segera melahirkan. Can you just tell my dad to look after Lily? Keys. Look, the keys. Beberapa hari kemudian, Charlotte dan Kate ceritanya bersaing di babak final, dan mereka melihat Luke dan Lily datang ke lomba itu. Para juri pun akhirnya memilih Kate sebagai juara, dan sebagai hadiahnya Kate akan mendapatkan hibah berupa uang untuk mewujudkan impiannya, yaitu membuka toko kue. Miss Jones. It's always been my biggest dream to open a bakery. Sebelum acara itu selesai, Kate tiba-tiba aja mendapat pertanyaan dari Marcus tentang bagaimana caranya dia meyakinkan putri Charlotte untuk kabur dari istana.
Pertanyaan itu tentunya membuat semua orang merasa terkejut, sehingga Luke akhirnya mengetahui identitas asli Charlotte dan rencana pertunangannya dengan Pangeran David. Fiancé? Karena berita itu menyebar dengan cepat, Putri Charlotte akhirnya segera pulang ke istana dan mengajak Pangeran David untuk berbicara kepada orang tuanya. Akhirnya, David dan Charlotte setuju untuk membatalkan pertunangan mereka dengan alasan kerajaan mereka udah bersahabat sejak lama dan gak perlu pernikahan untuk mempererat hubungan itu. Our countries have long been united in friendship, and that bond. Sementara itu di tempat lain, Laura dan Lily yang tahu kalau Luke menyukai Charlotte, lalu memberikan nasihat kalau Luke harus memaklumi kebohongan Charlotte yang pasti ada alasannya. Ternyata mereka berdua juga yakin kalau Charlotte menyukai Luke, jadi Laura dan Lily menyuruh Luke untuk berangkat ke Marovia dengan harapan Luke bisa mendapatkan cinta sejatinya. And go get the girl. Get the girl. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Putri Charlotte akhirnya tampil di depan para wartawan untuk memberitahu kalau dia dan Pangeran David batal bertunangan. Putri Charlotte pun mengatakan kalau hal ini bukanlah keputusan sepihak, jadi baik Putri Charlotte maupun Pangeran David nggak ada yang merasa patah hati akibat pembatalan ini. That we will not be moving forward with an engagement. Sebelum wartawan mengajukan pertanyaan lain, Luke tiba-tiba aja muncul di hadapan mereka dan bertanya apa pendapat Putri Charlotte tentang cinta sejati. Sebenarnya, kedatangan Luke di sini adalah untuk mengutarakan cintanya kepada Charlotte, dan seperti apa yang dikatakan oleh Laura dan Lily, sang putri ternyata juga mencintainya. I love you, Princess Charlie. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Royal Icing Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.